Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network tentunya. Oke, kawan-kawan, kontrak cerdas di mainnet jaringan Pi. Pengenalan, potensi, kasus penggunaan, dan pengembangan. Kita kutip dari Newswire ya. Nah, kontrak pintar adalah kontrak yang dijalankan sendiri dengan ketentuan perjanjian antara pembeli dan penjual yang ditulis langsung ke dalam basis kode atau baris kode ya kawan-kawan. Nah, kode dan perjanjian yang terkandung di dalamnya ada di jaringan blockchain yang terdistribusi dan terdesentralisasi. Kontrak pintar memungkinkan transaksi dan perjanjian terpercaya dilakukan di antara pihak-pihak yang berbeda dan anonim tanpa memerlukan pihak ketiga yang terpercaya. Kontrak pintar dapat digunakan untuk mengotominasi berbagai transaksi seperti perjanjian keuangan, manajemen rantai pasokan, dan pemungutan suara. Mereka juga dapat digunakan untuk membuat jenis aplikasi baru seperti pertukaran terdesentralisasi dan organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO. Kontrak cerdas di mainnet jaringan Pi. Mainnet jaringan Pi diluncurkan pada Desember 2021. Tetap fungsionalitas kontrak pintar belum tersedia. Namun tim inti telah menyatakan bahwa kontrak pintar adalah prioritas utama untuk pengembangan dan mereka telah merilis peta jalan untuk penerapannya. Peta jalan saat ini memerlukan pelepasan fungsionalitas kontrak pintar dalam dua fase. Yang pertama, fase ini akan melibatkan peluncuran platform kontrak pintar dasar yang memungkinkan pengembang membuat dan menerapkan kontrak pintar sederhana. Yang kedua, atau fase kedua, ini akan melibatkan peluncuran platform kontrak pintar yang lebih canggih yang akan mendukung kontrak pintar yang lebih kompleks seperti bursa terdesentralisasi dan DAO. Tim inti perlu belum mengumumkan ya kawan-kawan tanggal rilis untuk kedua fase fungsi kontrak pintar. Namun mereka telah menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk meluncurkan kontrak pintar sesegera mungkin. Cara membuat dan menerapkan kontrak cerdas di mainnet jaringan Pi. Setelah fungsionalitas kontrak pintar tersedia di Pi Network, pengembang akan dapat membuat dan menerapkan kontrak pintar menggunakan Pi SDK. Pi SDK adalah seperangkat alat dan perpustakaan yang dapat digunakan pengembang untuk membangun aplikasi di jaringan Pi. Untuk membuat kontrak pintar, pengembang perlu menggunakan bahasa programan yang kompatibel dengan jaringan Pi. Pi SDK saat ini mendukung bahasa programan berikut. Kepadatan, Piper, majelis web. Itu ada 3 ya kawan-kawan. Nah, setelah pengembang membuat kontrak pintar, mereka dapat menyebarkan ke jaringan utama Pi menggunakan Pi SDK. Untuk menerapkan kontrak pintar, pengembang perlu membayar biaya bahan bakar. Biaya gas adalah biaya yang dibayar kepada pengembang yang memproses dan memvalidasi transaksi di jaringan Pi. Selanjutnya adalah potensi kasus penggunaan untuk kontrak cerdas di mainnet jaringan Pi. Kontrak pintar dapat digunakan untuk mengotomatisasi berbagai transaksi di jaringan utama Pi. Beberapa kasus penggunaan potensial meliputi yang pertama perjanjian keuangan. Kontrak pintar dapat digunakan untuk mengotomatiskan perjanjian keuangan seperti pinjaman, kontrak asuransi, dan kampanye crowdfunding. Yang ketiga adalah manajemen rantai pasokan. Kontrak pintar dapat digunakan untuk melacak pergerakan barang melalui rantai pasokan dan mengotomatisasi pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya adalah pemungutan suara. Kontrak pintar dapat digunakan untuk menciptakan sistem pemungutan suara yang aman dan transparan. Nah, selanjutnya pertukaran terdesentralisasi. Kontrak pintar dapat digunakan untuk menciptakan pertukaran terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna memperdagangkan mata uang kripto tanpa memerlukan pihak ketiga yang terpercaya. Selanjutnya adalah organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO.
kontrak pintar dapat digunakan untuk membuat DAO, yaitu organisasi yang diatur oleh kontrak pintar. Nah, kesimpulan dari semuanya yang di atas, kontrak pintar mempunyai potensi untuk merevolusi cara kita berinteraksi di dunia digital. Dengan mengotomatisasikan transaksi dan perjanjian, kontrak pintar dapat membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. Nah, ya kawan-kawan, mainnet jaringan Pi masih dalam tahap pengembangan. Tetapi tim inti Pi berkomitmen untuk meluncurkan kontrak pintar sesegera mungkin setelah kontrak pintar tersedia di Pi Network Mainnet. Pengembang akan dapat membuat berbagai aplikasi dan layanan baru. Nah, informasi tambahan kawan-kawan ya. Selain potensi kasus penggunaan yang tercantum di atas, kontrak pintar di jaringan utama Pi juga dapat digunakan untuk yang pertama menciptakan platform media sosial yang terdesentralisasi, yang kedua membuat platform game terdesentralisasi, yang ketiga ciptakan pasar terdesentralisasi untuk barang dan jasa, yang keempat ciptakan sistem identitas dan autentikasi yang terdesentralisasi, yang kelima, ciptakan sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang terdesentralisasi. Kemungkinannya tidak terbatas. Kontrak pintar mempunyai potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan internet dan satu sama lain. Nah, begitulah informasinya kawan-kawan. Nah, semoga ini membawa pencerahan buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah semangat kita, dan menambah ilmu kita. Oke kawan-kawan? Tetap semangat, jangan lupa klik petirnya. Salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.